ada sampah, ada berkah. Itulah prinsip kita. Jadi kalau mulai dari sekarang kita melihat sampah, kita harus tahu bagaimana caranya kita menangani masalah sampah tersebut dan kita buat menjadi sebuah kreasi. Nama saya Melo, ya kan? Nama saya Melo, saya dari Jakarta, tepatnya di Serdang itu di Sumur Batu. Ya, kami komunitasnya Komposter Project Merah Putih yang memang fokus untuk penanganan masalah sampah, dan kami membuat sebuah kreasi dari daur-ulang sampah seperti tas bungkus kopi, permainan dari para alam bekas, ya kan? Itulah yang kami kembangkan supaya inovasi ini dapat menjadi sebuah inovasi yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa banyak hal yang penting kalau kita mau mengolah sampah. Saya backgroundnya dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, backgroundnya, jadi tidak ada hubungannya dengan masalah permasalahan sampah, ya kan? Jadi kami terdiri dari beberapa komunitas, kami hanya 10 orang, ya, 10 orang yang memang berkecimpung di dalam sampah. Teman-teman juga banyak, jadi kami juga mau berusaha memberikan edukasi kepada teman-teman supaya kita semakin mengerti, ya kan, apa sih manfaatnya sampah di dalam kehidupan. Oke, bisa dijual, bisa menjadi pendapatan tambahan, bisa mendukung program-program penghijauan. Makanya saya selalu katakan bahwa program penghijauan tanpa pupuk ibarat program bayi sehat tanpa gizi. Jadi tanaman bukan hanya butuh air, tetapi juga membutuhkan pupuk. Pupuknya dapat dari mana? Dari hasil limbah masing-masing rumah tangga. Jadi visi kami yang utama adalah menangani sampah secara mandiri, mengolah sampah secara mandiri. Jadi sebelum sampah keluar dari rumah, sampah sudah tertangani. Oke, untuk kita memulai hari ini seminar kita nyanyi dulu, mau nggak? Nyanyi dulu ya. Jadi saya mau nyanyi, kita mungkin mengingat masa-masa kanak-kanak kita ya, pelangi-pelangi alangkah indahmu ya. Ya kan? Semangat ya. Coba tepuk tangannya, mana tepuk tangannya? Tepuk tangannya, tepuk tangan orang-orang bersemangat. Apa memang belum kita semangat hari ini? Udah kita belum? Belum. Hari pagi juga belum. Jadi di rumah ngapain ya? Oke, jadi kita nyanyikan satu ya. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, melukisku aku siapa gerangan. Pelangi-pelangi kita sekali pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, melukisku aku siapa gerangan. Pelangi-pelangi cinta katakan pelangi-pelangi belakang sore kemana? Merah kuning hijau di langit yang biru. Yang belakang apa nih? Melukisku aku siapa gerakan. Pelangi-pelangi bersama-sama kita kata lagi. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, melukisku aku siapa gerakan. Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Tangan dong buat kita semua. Tepuk tangannya yang kerja lagi dong buat kita semua ya. Jadi saya sungguh bersyukur kita masih berada di tengah-tengah teman-teman. Saya manggilnya teman-teman saja, ya kan, seperti ini karena kalian adalah salah satu calon-calon pemimpin masa akan datang. Pemimpin yang sukses masa akan datang dimulai dari peduli kepada lingkungan. Jadi ada dua masalah kenapa orang tidak mau mengolah sampah. Ada dua masalah kenapa orang tidak mau mengolah sampah. Adik-adik tahu apa masalahnya orang tidak mau mengolah sampah? Oke. Adik-adik, kenapa orang tidak mau mengolah sampah? Apa adik? Bau ya. Adik-adik nanti lakukan ya. Nanti karena saya akan supaya sekalian harus satu-satu untuk menjelaskan apa yang sudah saya jelaskan. Mungkin ya kan nanti saya lihat siapa lo orang yang bengong dan tidak memperhatikan. Oke, karena kita sama-sama pernah sekolah ya. Jadi muka-muka yang menipu saya selalu dikit gitu. Jadi kenapa kita mau mengolah sampah? Hah? Gigi, oke? Kenapa tidak mau mengolah sampah? Kotor? Bau? Orang bau? Bau tidak sekarang. Ayo bau kami. Tetapi saya pakai bau. Oke. Adik-adik,
belakang nggak ada hakim. Kenapa orang tidak mau mengolah sampah? Terlalu kotor ya. Oke, jadi dua yang kami kategorikan kenapa orang tidak mau mengolah sampah. Yang pertama, ya kan? Karena tidak tahu manfaat dari sampah. Oke, kalau kita tahu bahwa banyak orang yang bermain dan usaha di bidang sampah, itu banyak yang berhasil. Oh, bapaknya ibu kena di sampah. Kamu main sama sampah juga? Mainnya mana sampah juga? Sering lihat tempat sampah? Sering main di tempat sampah? Oh, enggak. Karena tidak tahu manfaat, ya kan, dan nilai uangnya di balik sampah. Oke, yang kedua, karena tadi ada yang bilang tidak mau tahu dan tidak mau tahu. Sekali kita katakan tidak tahu dan tidak mau tahu. Yang tidak mau tahu itu adalah orang yang cuek acu, ya kan. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang memang sudah nggak mau tahu lagi dengan urusan sampah menyampah karena mereka berpikir bahwa tidak ada sampah. Tetapi perlu diketahui kebersihan adalah bagian dari. Jadi kalau kita jorok gimana diberkah? Gitu. Jadi ini adalah bagian dari kehidupan. Jadi saya ingin mengolah lagi, ingin bertanya lagi kepada kalian. Ada dua jenis sampah. Apa yang kalian ketahui mengenai dua jenis sampah ini? Sampah apa yang pertama? Dan? Oke. Sampah organik apa saja? Daun. Oke, kamu? Sampah organik? Ayo kamu? Bisa makanan? Oke. Sampah organik? Sampah organik apa? Bisa apa? Sampah ya? Yang kecil nih, sama makanan itu kecilnya apa? Wah, oke. Kamu? Daun ya? Kamu? Sampah apa? Organik itu apa? Oke, kalau sampah organik yang kalian tahu apa deh? Kamu? Bungkus gigi. Hah? Bungkus apa? Oh, bungkus gigi plastik maksudnya. Kamu? Kalau banyak banget bungkus. Kamu apa? Yang kotak-kotak. Apa tuh? Kotak apa ya? Bungkusannya, oh enggak, itu masuk sampah, sebenarnya masuk sampah organik. Oke, kalau bungkus kotak itu dia masuk sampah organik karena bahannya dari kertas, itu bisa didaur ulang. Oke, kamu sampah non organik apa yang kamu tahu? Hah? Oke, bagus. Oke, jadi kalau sampah organik apa artinya sampah organik? Ada yang tahu nggak? Sampah yang mudah diurai. Hah? Oh, ini pintar. Oke, sampah yang mudah diurai. Kalau sampah non organik tidak mudah diurai. Jadi umur sampah kalau kita buka di internet itu ada variasinya. Kalau sampah buah bisa kayu bisa buah itu umurnya itu 6 bulan. Itu terurainya hancur 6 bulan. Bahkan kalau plastik itu apa ini namanya? Semprotan. Oh, panik gitu. Itu yang lagi sama ikut. Oke, jadi ini dimasukkan ke dalam 2 tutup botol ditambah 2 sendok teh gula pasir, ya kan? Atau bisa pakai molase, atau bisa pakai tetes tebu. Tetes tebu bisa dipakai tetes tebu. Nah, jadi nanti kenapa sih fungsi gula itu untuk apa? Ada yang tahu nggak? Hah? Enggak dong. Apa fungsinya? Apa deh? Fungsinya apa deh? Itu yang buat tadi. Itu apa? Fungsi gula ini apa yang kalian ketahui ini? Supaya tumbuh. Kamu deh yang itu. Boleh langsung ini loh. Kita yang ini fungsinya gula itu apa? Yang dimasukkan ke dalam tray. Apa? Namanya benar, saya tahu kok. Tidur aja sudah jawab loh, tahu kan? Jangan selama bayangin aja tidur deh. Tidur deh, oke? Ya, gulanya itu apa? Satu ya? Gulanya berapa enggak? Enggak ya? Jadi ini buat dokter itu kuat menghidupkan bakteri karena ini bakteri yang tertidur kondisinya itu dorman. Apa tadi?
Nah, jadi kita tidur. Jadi menghidupkan itu dengan 2 sendok teh gula. Ya kan? Jadi ini bakteri yang tertidur. Bakteri itu bakteri tertidur. Jadi yang hidup kalau ketemu gula. Oke? Dan saya perlu garis bawahi jangan memakai air pam. Ya, karena mengandung karbonhidrat. Ya kan? Jadi jangan mengandung air pam, tapi pakailah air tanah, air sumur, ya kan? Atau air mineral sekalian. Ya kan? Misalnya kayak produk-produk yang di luar sana banyak air mineral yang murah. Ditaruh dalam tanah, kenapa? Kalau dia bertemu dengan air pam, nanti bakteri dia mati. Bakterinya mati yang ada di sini dan itu tidak ada fungsinya lagi ketika kita semprotkan di atas sampah. Oke? Jadi sebagai contoh ini ada sampah nih. Saya perlihatkan. Mungkin bisa saya buka sedikit ya. Kenapa? Saya kira karena saya belum mandi juga dari pagi. Oke lah. Saya tahu agak saya malu. Nah, jadi ini sampah nih ya, ini sampah nih, kulit pisang nih. Ya kan? Ini apa nih buang? Kulit pisang. Nah, makan apa? Oke, ini dibuang aja ke dalamnya. Seperti ini. Ya kan? Ada kulit pisang, ada papaya, ya kan? Yang busuk ya, jangan yang baru. Kalau yang baru bawa ke rumah saya, kalau yang baru bawa ke rumah saya aja, ya kan? Jadi yang busuk aja dimasukin di dalam, nanti mama beli di pasar yang baru, kalau yang masukin aja, ya kan? Jadi gitu ya. Jadi ini yang baru. Jadi sampah-sampah ini masukkan ke dalam, nanti besok masukkannya seperti ini ya. Kalau lihat daun, dalam batu, banyak juga kan. Jangan lupa bawa. Karena kalau memang belum dikelola, dia pasti akan menimbulkan masalah. Tapi ketika dia masuk ke dalam sistem komposit, ada bisa bantu saya. Memang baunya luar biasa, tapi kalau saya kayak gini, nggak usah, terlalu bahaya aja lah. Kalau saya bukan biasa. Ya, oke, ini saya taruh deaktivator ini, gua tutup ya. Ini ibaratnya kita masukkan deaktivator. Allah. Jadi maaf. Jadi ini gambaran aja deh ya. Gambaran aja ya, 2 tutup botol ya. Kita gambaran aja nih ya. Gambaran 2 tutup botol ya. Dilihat ya. Nah, ke dalam sini ya. Oke, ini gambaran aja. Belum dituangin. Maaf ya tadi agak basah ya. Jadi ini diaduk. Ya, diaduk sampai rata. Ya kan kamu aduk terus gini. Jadi kalau kamu ke warung kamu gini terus. Kalau enggak usah aduk sampai rata aja. Ini disemprotkan seminggu sekali di bagian atas. Hanya sampai lembab. Jangan basah total, hanya sampai lembab. Ya, jadi hanya sampai lembab. Nah, ini sudah disemprotkan di bagian atas. Oke. Biarkan dia sampai lembab ya, jangan sampai habis. Karena perhitungan saya 1 liter ini habis bisa sebulan. Karena pemakaiannya seminggu sekali. Ya kan, paling seminggu seperempat sebulan habis, kan? Benar kan? Benar ngerti ya? Ini udah gitu, selesai kita membuang sampah, ini ditutup kembali, ya kan? Ya kan, kalian kalau mau ngumpet juga bisa dalam bisa sampai ke tanggupan itu kan bisa juga. Jadi ditutup aja. Kalau sampah kan kita setiap hari ada sampah. Ngaruh nggak kalau setiap hari saya naruh pasti besok saya buka lagi. Ini yang mau sampai ke sana. Ya, oke. Makasih Ibu pertanyaannya. Ini nanti ketika ini sudah ditutup, benar Ibu yang tadi katakan bahwa ketika besoknya ingin buang sampah lagi, kalau saja, yang penting yang jelas itu hanya seminggu sekali saja. Jadi kalau setiap hari kita taruh lagi sampah. Saya tidak ya, kurang lebih ya. Kita taruh lagi sampah setiap harinya. Nah ini tutup kembali. Gak usah. Seminggu sekali saja pemanfaatannya. Jadi penggunaannya bakteri ini hanya seminggu sekali. Jadi yang tadi saya katakan 1 liter habis 1 bulan itu. Karena hanya seperempat jam itu. Bakteri banyak di pasaran, tempat ada bakteri. Beli apa? Hah? Beli apa? Empat aja bilang. Namanya empat yang di pasaran.
EM4, efektif mikroorganisme. Kemudian itu efektif mikroorganisme. Nanti saya tanya, kamu harus tahu ya, yakin ya. Nah, jadi ketika itu selesai, seminggu, dalam waktu seminggu, ya kan ketika kita membuang sampah dalam waktu seminggu, pasti akan menghasilkan apa tadi yang saya katakan? Pupuk apa? Bukan, hasil cair, oke? Hasil cair akan dihasilkan dari selang ini. Ya kan, selang ini. Nah, tapi harus diketahui yang tadi saya katakan, saya ulas bahwa sampah organik ada dua, basah dan kering. Jadi usahakan aneka buah harus ada, sisa sayur harus ada, karena air itu paling banyak di situ. Tapi kalau kita mempertahankan hanya daun kering atau daun-daun yang ada di halaman rumah atau di halaman sekolah, itu nanti hanya komposnya saja. Untuk mengharapkan hasil airnya itu susah, ya kan, untuk menghasilkan airnya ya. Jadi nanti seminggu dia akan mengeluarkan cairannya itu berwarna hitam. Jadi kalau warnanya biar ada coklat, ini fokusnya memang kami di rumah kemarin mengolah sampah buah saja. Jadi kita nggak ada olah apa karena kalau sampah buah itu fokusnya untuk tanaman buah. Nanti kalau pengen punya buah yang manis kayak saya gitu kan. Jadi pengen buah manis, buah yang enak, fokuslah di sampah buah. Nanya lagi dong. Boleh. Kebetulan di rumah kita kena praktek seperti itu. Tapi yang bikin takut, dari selang itu keluar kayak ulet yang normal kan namanya putih ya. Belatung. Tapi belatung itu yang punya serem. Kenapa itu ada belatung hitamnya? Gini, oke, nanti kita bahas sampai ke tahap itu. Betul. Pertanyaan ibu ini luar biasa. Oke. Maaf ya tadinya agak terputus. Nanti ketika akhir cairnya nanti aku jalankan dulu ya Bu ya, sebentar ya. Jadi ketika akhir cairnya nanti udah warna hitam, ketika akhir cairnya warna hitam, oke, teman-teman perhatikan ya, warnanya sudah kehitaman, dia berarti harus ditampung. Ingat, jangan ditampung di dalam wadah yang tertutup, karena dia masih tinggi metan. Kecenderungannya kalau kita taruh ke dalam botol, misalnya botol seperti ini, karena ini udah kita buang metannya. Jadi kecenderungannya ketika kita taruh ke dalam botol ini, pasti botolnya akan pecah, karena dia itu metannya masih tinggi. Jadi kalau kita di wadah yang terbuka. Oke, saya sarankan untuk menampungnya itu 2 hari sekali saja. 2 hari sekali saja, jangan setiap hari, tapi 2 hari sekali supaya fermentasi, ya. Tahu apa? Buat apa? Proses pembusukan, ya. Proses pembusukannya menjadi sempurna, kayak lagu antara detik dua dengan kata sempurna kan, kayak gitu lagunya. Sempurna proses fermentasinya. Jadi biarkan sistemnya apa namanya? Sistemnya apa tadi? Sistem apa? Menggunakan sistem apa tadi? Composting. Itu komposting. Terus sampahnya itu dibersih kalau bisa disemprotkan sama air. Air apa sih? Mungkin ke dalam air, kalau kita air aqua atau air jangan pakai air apa? Air itu mengandung menghidupkannya dikasih 2 sendok teh gula. Selesai gula, dikasih 20 liter air bio aktivator. Dua.
Siapa ini? Oke, itu aja. Bukan dulu. Kemana? Itu kemana? Nah, ini 1 liter ini sampai 1 bulan. Oke, ada pemakaiannya 4 minggu sekali. Oke. Lanjut. Nah, ini kamu jelasin mungkin yang air itu nanti ini selalu keluar air tiap hari. Kalau bisa airnya itu biasanya 2 hari sekali. Biar fermentasinya. Terus fermentasi itu berapa lama? Terus nanti yang keluar itu warnanya itu kalau misalnya ini ada lakunya. Kalau gula, dibikin biskuitnya. Kalau misalnya dibikin kopi itu satu bulan. Oke, sip, bukakan dong. Jadi ini bagus. Nah, terus ya bagus pakai itu. Udah gampang memang dikit. Terus kalau dari weekend harus ini apa sih itu di